Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, orang-orang yang diberkati, orang-orang yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang pasti mengalami berkat Tuhan. Amin. Saya percaya bahwa hari-hari saudara tidak pernah terlewatkan dengan kasih Tuhan yang melimpah. Karena saya percaya engkau adalah orang-orang yang dipilih Tuhan, orang-orang yang sangat rindu Tuhan boleh bekerja dalam hidup saudara. Nah, hari ini saudara, mari kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan untuk menguatkan kita, meneguhkan kita dalam hidup kekristenan kita. Mari kita buka Alkitab kita. Terambil dari Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Saya akan bacakan buat para pemirsa yang ada di rumah. Perikopnya adalah Yesus adalah terang dunia. Ayat 12, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Amin. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Saudara, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan berkata setiap orang-orang yang mengikut Yesus, mereka tidak berjalan dalam kegelapan, tetapi terang yang sesungguhnya hadir dalam hidup mereka. Terang yang dimaksudkan Yesus adalah kemuliaan yang terus-menerus membuat kita dapat melewati setiap hidup kita tanpa kita takut tersandung dan jatuh. Saudara, Tuhan mau agar terang itu mengikuti setiap kita orang-orang yang percaya kepada Dia. Kenapa saudara? Karena Tuhan tidak mau melihat orang-orang yang dipilihnya, orang-orang yang dikasihinya mengalami satu kehidupan yang dimana mereka jatuh dan tinggalkan kebenaran, tinggalkan setiap iman mereka. Saya ingin berkata bahwa hari-hari ini saudara, Tuhan ingin mengajak setiap kita untuk menerima terang yang dari Tuhan itu, untuk menerima terang yang daripada Yesus, untuk tetap tinggal di dalam hidup kita, agar kita tidak tersesat, agar kita tidak bimbang, agar kita dapat melihat jalan yang harus kita tempuh di dalam hidup kita. Saudara, seringkali orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya, tidak berjalan di dalam kebenaran, tidak berjalan di dalam apa yang Tuhan mau, karena terang yang sesungguhnya belum hadir dalam hidup mereka. Yesus hanya dijadikan hanya sebagai tempat pengaduan, tempat untuk kita meminta, tempat untuk ketika kita membutuhkan pertolongan. Tetapi sesungguhnya di dalam Yohanes pasal 8 ayat 12 dikatakan bahwa barang siapa mengikut aku, maka terang itu akan hadir dalam hidupnya, sehingga kegelapan tidak menguasai dia lagi. Saya ingin berkata, Bapak Ibu Saudara, pemirsa yang ada di rumah, kalau engkau sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, maka terangnya akan menguasai hidupmu. Dan terang itu akan membuat kegelapan-kegelapan takut mendekati engkau. Kegelapan-kegelapan tidak berani menghampiri engkau. Karena terang yang ada dari Kristus Yesus yang diberikan kepada kita adalah terang kemuliaan Allah, yang membuat pribadi kita menjadi berbeda, yang membuat hidup kita menjadi istimewa. Banyak di antara orang-orang yang saya kenal, sebelum dia hidup di dalam Tuhan sungguh-sungguh, saya mau berkata hidupnya biasa-biasa saja, pekerjaannya biasa-biasa saja, bisnisnya biasa-biasa saja, rumah tangganya biasa-biasa saja. Tetapi ketika dia hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, semuanya menjadi berbeda, semuanya menjadi berubah. Mereka tidak lagi menjadi pribadi yang biasa-biasa, bisnisnya tidak biasa-biasa, pekerjaannya tidak biasa-biasa, usahanya, rumah tangganya tidak biasa-biasa lagi, tetapi menjadi sesuatu yang luar biasa. Kenapa saudara? Karena terang itu membawa setiap keistimewaan dalam kehidupan orang-orang itu. Kalau
Kalau engkau ingin melihat hidupmu, rumah tanggamu, bisnismu mengalami sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa, saya mau berkata, ikutlah dengan Tuhan. Setialah kepada Tuhan. Takutlah akan Tuhan. Supaya terangnya itu dilimpahkan, dinyatakan dalam hidupmu. Saudara, saya mau berkata, kalau terang Yesus tinggal dalam hidup kita, sekali lagi saya katakan, tidak ada kegelapan yang berani menghampiri kita. Iblis tidak berani menghasut kita lagi. Iblis tidak berani mengintimidasi kita lagi. Iblis tidak berani untuk berkata kepada kita bahwa kita adalah orang-orang yang tidak berguna, orang-orang yang tidak maksimal. Justru sebaliknya, saudara, kegelapan itu menghindar jauh dari hidup kita. Dan cahaya kemuliaan Tuhan membuat kita dapat menjalani hidup kita dengan maksimal. Saudara, terimalah terang yang dari Kristus itu. Terimalah dan jadikanlah bahwa Yesus menjadi terang dalam hidupmu. Maka engkau akan melihat bahwa apapun yang engkau kerjakan, semuanya pasti berhasil. Semuanya akan mengalami satu dampak yang sangat-sangat positif sekali. Ingatlah saudara, kegelapan itu tidak pernah bisa bertemu dengan terang. Kegelapan dan terang tidak pernah bisa bersahabat. Itu sebabnya kita harus sadar, Tuhan ingin kalau engkau ingin hidup dalam terang, tetaplah di dalam terang. Tidak boleh digabungkan gelap dengan terang. Artinya apa, saudara? Kalau saudara ingin sungguh-sungguh hidup di dalam terangnya Kristus, maka engkau tidak boleh lagi hidup di dalam kegelapan, hidup di dalam dosa, hidup dalam pelanggaran, hidup dalam kebiasaan-kebiasaan yang salah, hidup di dalam melanggar setiap perintah-perintah Tuhan yang tertulis dalam firman. Tetapi saudara mulai membangun hidupmu, membangun imanmu di dalam terang yang Tuhan kasih untuk terus melekat dan memiliki mata yang tertuju kepada Tuhan. Amin. Tidak lagi engkau mencampur baurkan. Artinya saudara, hari ini saudara bertobat, besok enggak. Hari ini engkau tidak mencuri, besok engkau mencuri. Hari ini engkau tidak berbohong, besok engkau berbohong. Engkau menggabungkan kebenaran dengan ketidakbenaran. Tuhan tidak mau. Terang itu akan tinggal di setiap orang-orang yang sungguh-sungguh mau hidup benar di hadapan Tuhan. Terang yang sesungguhnya akan tinggal kepada setiap orang yang sungguh-sungguh mau mengundang terang itu tinggal dalam hidupnya. Pastikan engkau, para pemirsa yang ada di rumah, mengundang Yesus yang membawa terang dalam hidupmu. Amin. Dan percayalah dan jangan pernah ragu dan bimbang. Terang Yesus akan membuat hidupmu berbeda dan sempurna. Amin. Dan percayalah saudara, ketika terang Yesus tinggal dalam hidupmu, maka engkau menjadi orang-orang yang tidak pernah tersandung lagi, tetapi engkau menjadi berkat buat orang-orang di sekitarmu. Amin akan firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, para pemirsa Batara TV yang ada di rumah, saya percaya bahwa hari ini engkau diteguhkan dan diberkati lewat firman Tuhan. Tetaplah percaya bahwa terang yang daripada Tuhan itu mampu mengalahkan kegelapan-kegelapan yang ada dalam sekitar hidup kita. Atau sebaliknya, kalau memang hari-hari ini engkau hidup dalam kegelapan, hidup di dalam ketidakbenaran, mari undang terang Yesus dalam hidupmu, agar kegelapan itu menyingkir dari hidupmu. Percayalah, kegelapan membawa engkau bukannya menambah sukacita, menambah kebahagiaan, menambah damai sejahtera. Justru sebaliknya, kegelapan itu membawa engkau semakin menderita. Kegelapan itu membuat engkau semakin jauh dari kasih Tuhan. Tetapi kalau engkau hidup di dalam terangnya Kristus, engkau akan mengalami sukacita yang tidak pernah engkau dapatkan di luar sana. Engkau akan mengalami damai sejahtera yang tidak pernah engkau beli dengan uang. Karena apa, saudara? Karena terang yang daripada Kristus itu datang dari surga, memberikan sukacita dalam hidupmu. Amin. Saya ingin berdoa buat para pemirsa di rumah. Saudara yang mungkin hari-hari ini, saat-saat ini engkau butuh terang Yesus tinggal dalam hidupmu. Mari tundukkan kepala. Mari buka hatimu agar Roh Kudus hadir dalam hidupmu.
Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Bapa yang ada dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya bahwa hari ini dalam acara yang sangat-sangat kami banggakan, acara yang sangat kami nanti-nantikan, yaitu Siraman Rohani Kristen Bahtera TV. Kami percaya Tuhan, ketika kami melihat acara ini, kami mengerti bahwa Tuhan sangat mengasihi kami. Alkitab berkata, barang siapa mengikut aku, maka terang yang ada padaku akan tinggal dalam hidupnya, dan kegelapan tidak menguasai hidupnya lagi. Dan kami percaya Tuhan, ketika terang-Mu menguasai setiap para pemirsa di rumah, maka kegelapan-kegelapan tidak akan pernah berani menghampiri mereka kembali. Kegelapan-kegelapan tidak berani untuk mendekati mereka kembali, karena terang Tuhan mengcover, memproteksi, memagari mereka senantiasa. Bapak, kami percaya bahwa terang-Mu bicara tentang kehadiran Tuhan membawa perubahan yang besar dalam hidup kami. Terang-Mu bicara tentang bahwa Engkau datang untuk membukakan mata kami, agar kami dapat melihat jalan kami, agar kami tidak tersandung, agar kami tidak jatuh di dalam dosa, melainkan kami boleh tetap hidup benar di hadapan-Mu. Dan kami tahu Tuhan, kegelapan bicara tentang bagaimana hidup kami tidak pernah suka dengan kebenaran. Hidup kami tidak suka dengan firman dan setiap hal-hal yang berbau rohani. Hari ini dengan iman aku berdoa buat para pemirsa di rumah, semua kegelapan-kegelapan yang menghantui, yang hadir dalam kehidupan para pemirsa di rumah, yang membuat mereka tidak percaya kepada Tuhan, yang membuat mereka tidak boleh mengalami firman dalam hidup mereka, yang membuat mereka terkekang, terpenjara oleh setiap kebiasaan-kebiasaan mereka yang salah. Aku berdoa dalam nama Yesus, mereka semua dilepaskan, dibebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka boleh mengalami pemulihan dari Tuhan. Biar terang-Mu boleh menguasai hidup para pemirsa di rumah, dan mereka boleh hidup dalam terang itu, dan mereka tidak tersandung dan jatuh, karena kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam setiap hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pemulihan yang Tuhan berikan. Haleluya. Mari sama-sama katakan dengan saya, amin. Para pemirsa Bahtera TV yang saya kasihi, tetaplah percaya bahwa Tuhan selalu hadir memberi terang kemuliaannya dalam hidupmu. Apabila saudara ingin ditopang doa dari kami, saudara boleh mencatat nomor telepon yang tertera di televisi saudara. Lalu saudara boleh mengikuti media sosial kami untuk kita sama-sama bertumbuh di dalam Kristus. Mari tetap semangat, tetap sukacita, kita bertumbuh, berbuah, bermultiplikasi dalam Kristus Yesus. Sampai ketemu lagi, Tuhan Yesus memberkati.